warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Masih semangat ya untuk belajar di rumah? Masih dong. Ya, hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Materinya adalah teks laporan hasil pengamatan bersama Bu Rahma. Materi ini ada pada tema 1, subtema 1, KD 3.1 di kelas 6. Yuk, kita tanya jawab. Bu Guru mau bertanya, apakah yang kalian ketahui tentang laporan hasil pengamatan? Yang kedua, pernahkah kalian membuat laporan hasil pengamatan? Apakah ada yang bisa menjawabnya? Hari ini kita akan belajar bersama. Tujuannya adalah kalian bisa memahami informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar atau dibaca. Yang kedua, mengetahui cara menyimpulkan teks laporan hasil pengamatan. Yang pertama tentang pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangbiakan hewan, ada ayam, ada sapi, dan lain-lain. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan, ada singkong, jagung, atau keadaan di lingkungan sekitar. Nah, secara umum, teks laporan hasil pengamatan itu berisi 1. Informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, kumpulan fakta-fakta, jadi benar-benar terjadi. Kemudian yang ketiga adalah simpulan. Dalam teks laporan hasil pengamatan juga terdapat ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Pada umumnya, dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Ide pokok ada yang menyebutnya juga sebagai gagasan pokok, pikiran pokok, atau informasi penting yang terdapat pada kalimat utama. Nah, Bu Rahma punya sebuah contoh paragraf. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada umumnya, singkong bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi. Nah, dari contoh ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Berikutnya, ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah. Yang satu adalah bacalah isi paragraf dengan seksama. Jadi kalian harus membacanya dari setiap paragraf itu dengan baik. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Mana kalimat utamanya dan mana bagian yang merupakan kalimat penjelasnya. Dan yang ketiga adalah tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah kalian tahu, oh ini kalimat utamanya, kemudian kalian tentukan informasi yang terdapat di kalimat utama tersebut. Gitu ya anak-anak. Nah, dalam tiap paragraf tadi katanya memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama?
Kalimat utama itu letaknya bisa di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir. Jadi ada dua. Nah, letak kalimat ini membedakan jenis paragraf. Paragraf deduktif itu kalimat utamanya ada di awal paragraf, ya, atau kalimat pertama, kalimat yang paling depan. Berikutnya ada kalimat induktif, kalimat utamanya ada di akhir paragraf, kalimat terakhir. Atau yang ketiga ada paragraf campuran, yaitu kalimat utamanya ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Itu ya. Nah, selain ide pokok, dalam teks laporan juga terdapat simpulan. Apa itu simpulan? Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Jadi di dalam sebuah teks itu pasti ada yang namanya simpulan, atau kita juga biasa mengenalnya dengan kata-kata kesimpulan, ya. Nah, bagaimana sih langkah-langkah membuat simpulan? Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Jadi harus dibaca dari awal sampai akhir, jangan sampai terpotong. Kemudian yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Apa saja sih hal-hal penting yang kalian temukan di dalam teks tersebut? Dan yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Jadi semuanya dihubungkan hal-hal yang penting itu. Nah, kemudian dijadikan satu. Itulah hasil simpulan. Bu Rahma punya contoh lagi. Banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Wah, informasi yang menarik ya. Nah, simpulan paragraf tersebut adalah, ada yang bisa apa tidak yuk? Ini dia. Tanaman jagung dijadikan sebagai alternatif tanaman padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanam yang cukup mudah. Yuk, kita sekarang sudah masuk ke dalam kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa? Bahwa laporan teks pengamatan itu terdapat satu informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua ada kumpulan fakta-fakta, dan yang ketiga adalah simpulan. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Mohon maaf apabila ada banyak salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.